Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih sebenarnya apa itu kepailitan? Jadi, kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah sita umum atas keseluruhan harta debitur yang pengurusan dan pembiasaannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Oke, selanjutnya banyak orang mikir kepailitan itu cuma buat hukum orang bangkrut. Apanya? Padahal nggak sesimpel itu. Ada beberapa tujuan penting dari hukum kepailitan itu tersebut. Oke, yang pertama, supaya pembagian harta kepada kreditur itu adil. Yang kedua, mencegah debitur melakukan kecurangan, misalnya nyembunyiin asetnya biar tidak bisa disita. Yang ketiga, melindungi debitur yang masih memiliki itikat baik. Jadi kepailitan itu sebenarnya bukan cuma soal utang, tapi keadilan. Terus, apakah semua orang yang susah bayar hutangnya akan bisa langsung dipailitkan? Jawabannya tidak ya teman-teman, karena ada syarat di mana seorang debitur harus memiliki dua utang atau lebih dan tidak membayar lunas utangnya sedikitnya satu utang dan utang tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Contohnya gini teman-teman, ada seorang pemilik usaha pengiriman kekinian yang dimana dia memiliki utang kepada supplier dan ke bank, tapi dia nggak mau bayar tagihan ke supplier setelah jatuh tempo. Nah, kondisi inilah yang bisa jadi alasan dasar pengajuan pailit ke pengadilannya ke teman-teman. Oke, sekarang kita bahas proses hukumnya. Yang pertama, permohonan pailit diajukan ke Partai Niaga melalui proses resmi yang terstruktur. Yang berhak mengajukan bukan cuma kreditor loh, tapi debitur sendiri itu bisa. Yang kedua, setelah pengajuan tersebut, sidang kepailitan dilaksanakan maksimal 20 hari setelah pendaftaran. Jika diputus pailit, maka debitur kehilangan kendali atas harta tersebut dan pengelolaannya akan dikelola diambil alih oleh kurator di bawah hakim pengawas. Oke, selanjutnya gimana sih kalau kreditur maupun debitur tidak puas dengan hasil tersebut? Inilah upaya hukum yang tersedia. Mereka bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan bila mereka tetap tidak puas dengan hasil tersebut bisa mengajukan peninjauan kembali atau PK dengan syarat terdapat bukti baru maupun adanya kesalahan dalam putusan hakim. Oke, selanjutnya penting untuk diingat ya teman-teman, putusan pailit yang berakhir baik di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali maka kepailitan itu berakhir. Tapi tindakan kurator sebelum pembatalan itu tetap dinyatakan sah. Oke, sebelum pernyataan pailit dijatuhkan, ada satu mekanisme penting yang sering diabaikan, yakni PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. PKPU merupakan mekanisme hukum yang memberikan waktu bagi para debitur untuk menunda pembayaran utangnya dengan tujuan untuk menyusun rencana penyelesaian yang lebih teratur dan realistis. Oke, dalam tahap ini debitur tidak langsung dapat kehilangan atas usahanya, tapi diberi kesempatan untuk memberikan pengajuan perdamaian kepada para kreditur yang biasanya berisi untuk upaya restrukturisasi utang. Oke, tujuan utama dari PKPU adalah untuk menghindari kepailitan itu tersebut, serta memberi kesempatan bagi para debitur untuk melanjutkan usahanya. Nah, itulah gambaran tentang hukum kepailitan di Indonesia. Kepailitan bukan soal menghukum orang yang gagal, melainkan menegakkan keadilan bagi seluruh pihak.